Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar Radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat memahami agama ini di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesehatan yang sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala uji mereka dengan penyakit yang sedang melanda di seluruh dunia, maka kita berdoa kepada Allah agar mereka diberikan kesehatan, keluarga diberikan kesabaran, dan Allah merahmati yang telah diwafatkan dari mereka. Kaum muslimin, para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita masih pada pelajaran yang pertama dari kitab Syarhud Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah, masih pada surat-surat pendek. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tafsir surat Al-Fil, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjut kepada surat Quraisy atau surat Li'ilaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Surat ini termasuk surat Makkiyah, surat yang pendek namun memberikan kepada kita penjelasan tentang bagaimana sesungguhnya manusia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait dengan suku Quraisy.
maka erat kaitannya dengan pembahasan surat yang terdahulu yang sudah kita bahas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Qala katsirun minal mufassirin, maka berkata kebanyakan dari para ulama ahli tafsir, innal jarra wal majrura fi qawlihi li'ila fi Quraisyin, bahwasanya jar wal majrur, lihat bahasa Arab ya, selalu para ulama ketika menafsirkan Al-Quran tidak bisa lepas dari bahasa Arab. Ya, dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Kata Syekh Abdul Razzaq bahwasanya sungguhnya jar wal majrur fi qawlihi li ila fi Quraisyin muta'alliqun bis surati allati qablaha wa hiya suratul fil. Maka surat ini erat kaitannya dengan surat yang sebelumnya, di mana kita sudah bahas bahwasanya ya, surat tersebut menceritakan tentang peristiwa yang besar di tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Raja Abraha di Yaman ya, beserta pasukannya 60.000 personil ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul li'ila fi Quraisyin. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ya melindungi Baitullah, yaitu Ka'bah yang Allah Subhanahu wa taala agungkan ya, yang dengannya kemudian Allah Subhanahu wa taala melindunginya dan orang-orang sekitarnya dari suku Quraisy, sekalipun mereka melakukan kesyirikan di dalam ya, melakukan peribadatan di sisi Ka'bah Baitullah ya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian melindungi Baitullah ya, karena awalnya bagaimana kemudian dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam dan putranya Ismail ya, ketika membangun Ka'bah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita bahas ya. Ini memberikan pelajaran berharga bagi kita ya, bagaimana ya, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ya, memberikan kepada kita potret ya, bersyukur dengan ya, syukur yang benar. Maka kata para ulama terkait dengan surat sebelumnya, diselamatkannya ya, Ka'bah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan ya, kepada mereka keselamatan, pada surat ini diterangkan li'ila fi Quraisyin. Ya, untuk kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka itu adalah mengadakan perjalanan 2 kali dalam setahun. Perjalanan di musim ya, dingin dan perjalanan di musim panas. Faliya'budu rabb hadzal bait, maka hendaknya mereka beribadah kepada pemilik rumah ini, yaitu Baitullah, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Alladzi at'amahum min ju', yang ya, memberikan mereka ya, makanan ya, min ju', dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan yang menjaga mereka, memberikan keamanan mereka dari rasa takut. Iya. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat yang lain, karena kita mempelajari tafsir, satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhatafu an-nasu min hawlihim afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-67. Dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat yang ke-67 Allah berfirman, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka, yaitu tanah suci, ya, tanah suci yang aman,
sedang manusia sekitarnya adalah rampok-merampok, maka mengapa sesudah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering mendengar dibacakan ya, surat Quraisy ya, namun barangkali ya kita belum mempelajari tafsirnya secara mendalam, bagaimana penjelasan para ulama ya dengan dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain terkait dengan ya surat ini. Terkait terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Quraisy. Ya, maka Syekh Abdul Razak mengingatkan kita kepada ya, pendapat ulama. Yang pertama adalah yang disebutkan oleh Syekh ya hanya satu dalam penjelasan ini, yaitu terkait dengan surat sebelumnya, itu surat Al-Fil. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan Ka'bah dari serangan pasukan bergajah tersebut ya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ya burung yang berombongan, kemudian di setiap burung, setiap satu ekor burung kemudian membawa 3 ya, buah butir batu kemudian untuk menghancurkan mereka. Ya, burung yang lemah kemudian bisa menghancurkan gajah yang ya besar-besar seperti itu. Bahkan rajanya pun kemudian ya Allah Subhanahu wa taala ya menyiksanya sebelum dia kemudian meninggal, setelah kemudian berhasil lari ya, kemudian dilempar oleh burung, kemudian Allah mengutus penyakit kepada raja tersebut sehingga tangan dan seluruh anggota badannya itu kemudian ya satu persatu lepas ya, sehingga jadilah seperti seekor anak burung, sebagaimana yang cerita tersebut dikisahkan dalam kitab Rahiqul Makhtum oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Maka kemudian pendapat yang kedua, para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini tentunya ya li'ila fi Quraisyin ini erat kaitannya dengan ayat yang setelahnya falyabudu rabb hadzal bait, karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini maka hendaknya mereka ya hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat perjalanan yang mereka lakukan, apalagi saat sekarang ini kita sangat merasakan perjalanan itu betapa ya, apalagi kalau melakukan misalkan bisnis ya, yang sebelum terjadinya wabah penyakit ini mungkin orang bebas ya bolak-balik ke luar negeri tanpa dengan adanya ya pencegahan. Berbeda saat sekarang ini ya, kita keluar kemana kemudian dicatat, ditanya tentang ya sejarah perjalanan kita. Ya, dicatat bagaimana ya riwayat perjalanan. Ini semua adalah ya nikmatnya semakin terasa ketika kita saat sekarang ini ya sedang ya di lockdown atau di karantina. Maka sepantasnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmatnya. Ya, nikmat yang diberikan kepada kita yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, karena kalau kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan bisa menghitung-hitungnya. Maka terkait dengan ya setelahnya, yaitu apa? Ayat firman Allah Subhanahu wa taala falyabudu rabb hadzal bait. Kemudian juga ya yang ketiga adalah ya seakan-akan kemudian dikatakan kepadanya ya kepada orang-orang Quraisy dan orang-orang yang memahami ya bahwasanya i'jab. Ini dalam rangka untuk ya agar kita merasa takjub dengan kondisi mereka. Kondisi orang-orang Quraisy yang dalam keadaan seperti itu ya kemudian mereka bisa bertahan hidup. Mereka yang tanahnya adalah tanah yang tandus, gersang. Ya, berbeda dengan negeri kita ini, maka sepantasnya kita lebih bersyukur ya ketika melihat negeri kita ini yang tanahnya subur. Apapun yang ditanam kemudian ya tumbuh. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu banyak ya terhadap negeri kita ini, maka kita bertanggung jawab untuk sama-sama mengingatkan ya, rakyat Indonesia ini untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan peribadatan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya mereka memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah merupakan ya rasa takjub
Bagaimana mungkin kemudian mereka ya di tempat di atas tanah yang tandus tetapi mereka bisa bertahan hidup, mereka kemudian ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengadakan perjalanan ya dalam rangka berdagang. Karena memang ya, keunggulan mereka ya, Quraisy ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama sejarah bahwasanya ya kita tahu bahwasanya adalah merupakan nama kabilah ya. Nama kabilah dinisbatkan walaupun ulama berselisih pendapat tentang dinisbatkan kepada Fihr ya. Dan ya, ini kalau kita melihat ya, Quraisy itu adalah taqarrus, orang yang berkumpul kemudian apa? Mencari penghasilan. Mereka mengadakan perjalanan tersebut untuk segera mencari ya penghasilan mereka agar bertahan hidup. Maka ketika mereka melakukan perjalanan, baik itu perjalanan di musim dingin maupun musim panas, ya mereka di musim dingin berjalan mengadakan perjalanan ya, ke negeri Yaman, ya, kemudian pada musim panas ke negeri Syam. Ya tentu banyak ya rintangan yang mereka dapatkan para ya perampok ya ketika merampok mereka ya, mereka mengatakan bahwasanya mereka adalah ya nahnu min Quraisy, kami dari bangsa Quraisy, ahlul balad, yaitu apa penduduk ya Mekah, ahlu baitillahil haram, sehingga mereka pun bisa lolos ya dari para perampok dengan menyebutkan Quraisy atau penduduk negeri Mekah karena mereka sangat ya terhormat. Iya. Maka dari ketiga ini kita bisa pahami bahwa ya, apa yang disebutkan oleh para ulama, para mufassirin ya, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, yang dipahami secara bahasa, maka itu hendaknya kemudian mendekatkan kita kepada pemahaman. Ya, kepada pemahaman. Fa inna hadzal halak li Abraha wa junudihi bi hadzal ayatil bahiratil azimah ad-dallati ala kamali qudratillahi wa azimi batshihi subhanahu. Fa asbaha li Quraisy ba'da hadzal hadits haibah. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, maka setelah ya kebinasaan Abraha dan pasukannya, dan ini adalah merupakan ya, tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung yang menunjukkan kesempurnaan kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya dan besarnya ya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka ya. Jika Allah Subhanahu wa taala membinasakan, menghancurkan ya siapapun yang hendak merintangi ya apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, maka sejak peristiwa tersebut maka jadilah orang-orang Quraisy ya menjadi terhormat, menjadi ya, mendapatkan haibah, mendapatkan kewibawahan, watma'annu fi suknahum, sehingga mereka pun ya merasa tenang di tempat tinggal mereka, wa fi rahalatihim at-tijariyah fi as-sayfi wasyita. Demikian pula mereka mendapatkan ketenangan ya di saat mereka itu mengadakan perjalanan dalam rangka untuk tijarah, berdagang, berniaga baik di musim panas maupun di musim dingin. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf ay ma hum fihi min ni'matin wa rakha'in wa amnin wa anna al-maslaka war-rahalat at-tijariyah aminatun fi asy-syita'i ila al-Yaman wa fi as-sayfi ila asy-Syam. Insyaallah ya, di mana mereka ya di dalam melaksanakan ya, perniagaan tersebut mereka mendapatkan kenikmatan ya dari Allah Subhanahu wa taala ya, dari rasa aman, perdagangan mereka ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala baik itu di musim syita, di musim dingin ke Yaman, maupun wa fis sayf pada musim panas ke Syam. Tadhhabu wa ta'udu bi kulli amanin, mereka pergi dan kembali dalam keadaan aman. Wa hadhihi ni'amun tastaujibu syukral mun'im wa ikhlasid dini lahu. Maka ya, nikmat inilah sepantasnya ya wajib bagi mereka untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Ya. Maka konsekuensinya adalah mereka hendaknya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri ya sang pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa ikhlasad dini lahu, dan juga mengikhlaskan
ya memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala faliya'budu rabb hadzal bait. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan maka dengan sebab demikian ya fa di sini adalah fa sababiyah, hendaknya mereka beribadah hanya kepada rabb hadzal bait, yaitu ya pemilik rabb hadzal bait. Rabb hadzal bait ya disandarkan ya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkhususkan di sini rububiyahnya kepada bait, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain ya Allah Subhanahu wa taala juga ya mengkhususkan menyandarkannya kepada ya wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imin war ruk'is sujud. Ya. Maka disandarkan di sini adalah dalam rangka untuk pengagungan dan juga pemuliaan. Ya. Bagi orang-orang yang kemudian mensucikan rumahku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tahhir baiti lit-ta'ifin, untuk apa? Untuk mereka yang tawaf ya di sisi Ka'bah, wal qa'imin, untuk orang-orang yang beribadah, war ruk'is sujud, dan juga orang-orang yang ruku dan sujud. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya ya, ketika kita mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak, maka hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan peribadatan kepadanya, terlebih ya di saat kita merasakan nikmat yang sungguh luar biasa yang disebutkan pada ayat berikutnya ya alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Falyabudu rabb hadzal bait ay liyukhlisu ibadatahum lillahi wahdah, agar mereka semuanya mengikhlaskan ibadah-ibadah mereka hanya kepada Allah semata, mufridinahu Subhanahu wa ta'ala, kemudian memurnikannya, wahdahu bil ibadah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala beribadah, mukhlisina lahuddin, memurnikan ibadah, memurnikan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula, fala yaj'alu ma'ahu syarikan, maka janganlah mereka itu ya mengadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan, wala yattakhidhu ma'ahu niddan, dan janganlah mereka mengambil ya sesembahan sebagai tandingan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan ya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat yang ke-14 yaitu surat Ibrahim. Secara syar'i dan secara takdir Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan kota tersebut ya dengan permohonan Nabiullah Ibrahim agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka adalah orang-orang yang bertauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala terangkan wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim berkata, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini yaitu kota Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka barang siapa yang mengikutiku maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Rabb, kami yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati mereka itu, hati manusia, cenderung kepada mereka dan berilah rizkikanlah kepada mereka dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melihat kota Mekah dalam keadaan
penuh dengan keamanan, mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat selanjutnya, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, alladzi manna 'alaihim bit-ta'am wa manna 'alaihim bil amn, fahadhihi an-ni'am wa hadzal amn mujibun li syukril mun'im wa ikhlasil din lah wa ifradihi tabaraka wa ta'ala wahdahu bil ibadah. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini kata beliau, alladzi manna 'alaihim bit-ta'am, yaitu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan atas mereka makanan, wa manna 'alaihim bil amni, dan juga menganugerahkan kepada mereka keamanan. Fahadhihi ni'am, maka nikmat-nikmat ini, wa hadzal aman, dan juga nikmat keamanan, mujibun li syukril mun'im, maka sepantasnya dan wajib bagi mereka untuk mensyukuri sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa ikhlasad din lahu, dan mengikhlaskan, memurnikan agama ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, wa ifradihi, dan mengesahkan tabaraka wa ta'ala, mengesahkan Allah wahdahu bil ibadah, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perhatikan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kenikmatan berupa makanan. Ya, sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, ya ibadi kullukum ja'i, wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah orang yang lapar. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, niscaya aku akan berikan makan. Subhanallah, nikmat di mana orang bisa mendapatkan kecukupan dalam sehari. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbih, barang siapa di antara kalian yang merasa aman di tempat tinggalnya, di tengah-tengah keluarganya, kemudian mu'afan fi jasadih, mendapatkan kesehatan dalam jasadnya, wa indahu qutu yaumi, dia memiliki makanan dalam satu hari itu, faka'anna mahizat lahud dunya, seakan-akan dunia telah diberikan seluruhnya kepadanya. Subhanallah. Maka para pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, sepantasnya sekali lagi kita pandai menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Yang demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan nikmatnya kepada kita sekalian. Kalau kita melihat dalam sejarah bagaimana dahulu kota Mekah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai keturunan dari Ismail alaihi salatu wassalam. Ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga tempat kelahiran beliau sebelum kemudian mereka dikeluarkan oleh penduduk Mekah, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, sehingga beliau hijrah ke Madinah selama kemudian 8 tahun. Beliau kembali ke kota kelahiran beliau yang lebih beliau cintai daripada yang lainnya. Sehingga beliau pun kemudian menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam kota Mekah tersebut. Sebagaimana juga beliau bersabda, la hijrata ba'dal fath illa jihadun wa niyah, bahwasanya itu hadisnya dalam hadis yang panjang, bahwasanya tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah ini, karena kota Mekah telah menjadi negeri Islam sampai ditegakkannya hari kiamat. Negeri Islam sampai ditegakkannya hari kiamat. Bagaimana mungkin kemudian ada orang-orang yang begitu benci kepada negeri yang telah
melindungi dua kota suci. Bagaimana mungkin kemudian mereka tidak memperhatikan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kota Mekah tersebut. Apakah mereka lupa dari doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim? Siapa yang kemudian melanjutkan perhatian yang besar terhadap pelayanan dua kota suci ini kalau bukan mereka-mereka yang diberikan pemahaman tauhid di dalam hati mereka, yaitu para ulama ahlus sunnah yang kemudian bekerja sama dengan para pemerintah, penguasa di negeri Arab Saudi, yang jelas ditegakkan panji tauhid yang telah memberikan kepada Islam dan kaum muslimin apa yang mereka miliki. Kalau kita perhatikan, maka sungguh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia ini sepantasnya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdirinya kerajaan Saudi Arabia sejak pertama kali didirikan oleh pendirinya, yaitu Malik Raja Abdul Aziz Ibn Abdurrahman Al Saud. Dia meletakkan asas negeri ini menjadi negeri tauhid. Kesungguhan beliau untuk terus mengibarkan dakwah tauhid, sehingga Malik Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz Ibn Abdurrahman Al Saud mengatakan, Allah yarhamuh, amma nahnu fala izza lana illa bil Islam, wala salama lana illa bit tamassuk bihi, wa idza hafadna alaihi hafadna ala izzina wa silahina, wa idza ada'na dayya'na anfusana. Kata beliau rahimahullah, adapun kami ketika menjelaskan tentang asas apa yang dia inginkan dengan mendirikan negeri tauhid tersebut, bahwasanya adapun kami, maka kami tidak memiliki kemuliaan, tidak memiliki izzah kecuali dengan Islam. Dan kami tidak memiliki keselamatan kecuali dengan berpegang teguh kepada Islam. Kalau kemudian kami menjaga agama tersebut, menjaga Islam, maka sama dengan kami menjaga kemuliaan kami dan senjata kami. Akan tetapi kalau kami menyia-nyiakan, maka sama halnya kami menyia-nyiakan diri-diri kami. Dan juga pada ucapan beliau yang lainnya, ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in kana qasdi i'la'a kalimatillah wa nusratil Islam wal muslimin, kalau sekiranya ya Allah, maksudku, niatku ini adalah menegakkan kalimat Allah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan menolong Islam dan kaum muslimin, fa arju minka taufiq wat ta'yid wan nusr, maka aku memohon kepada Engkau ya Allah taufik, memohon taufik dan juga pengokohan, penguatan dan pertolongan. Wa in kana qasdi khilafa dzalika fa arju minka an turihani bil mautil ajil. Akan tetapi sekiranya maksudku dengan mendirikan negeri tersebut, negeri Arab Saudi tersebut adalah bertolak belakang dengan meninggikan kalimat Engkau ya Allah, maka Engkau istirahatkanku dengan mewafatkanku segera. Ini adalah merupakan doa yang dipanjatkan oleh seorang raja yang memiliki perhatian terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang membenci negeri tersebut, tidakkah mereka berpikir, tidakkah mereka takut kalau kemudian mereka itu termasuk orang-orang yang membenci Islam itu sendiri? Karena asas negeri ini adalah tauhid. Maka sekali lagi hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan kita, dalam tingkah laku kita, dalam sikap kita, agar kita termasuk orang-orang yang jujur dan adil di dalam memberikan penjelasan kepada umat ini. Apalagi di zaman seperti saat sekarang ini, ketika kemudian pemerintah Arab Saudi
melarang untuk sementara waktu pelaksanaan ibadah umroh. Ya, dan kita tidak tahu bagaimana pelaksanaan haji di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat segera penyakit ini dan ya mereka memberikan keputusan ya untuk melaksanakan ibadah haji bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, karena memang sungguh luar biasa ya perhatian mereka kepada kaum muslimin ya dimanapun mereka berada, perhatian kepada anak-anak kaum muslimin agar mereka bisa ya mempelajari agama dengan sungguh-sungguh, baik itu di kota suci Makkah maupun di kota Madinah ya, yang merupakan tempat para ulama yang disegani di seluruh dunia, maupun juga ya di tempat-tempat lainnya di negeri tauhid yang di sanalah para ulama disegani. Maka kita lihat kesungguhan mereka mempertahankan negeri ini agar tetap di atas tauhid. Kita bisa bayangkan bagaimana kemudian kalau negeri ini ya tidak ya, diserahkan kepada ahlus sunnah wal jamaah. Maka khadimul haramain syarifain, pelayan dua kota suci Mekah dan Madinah, yang ini semua adalah tentu di bawah ya, kerajaan Arab Saudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaganya dari berbagai macam ya, upaya ya, yang ingin merusak negeri tersebut. Karena pertama kebencian mereka kepada agama Islam yang diajarkan, yaitu untuk kembali kepada pemurnian agama Islam. Sejak pertama para ulama terus menyuarakan tauhid. Mujaddidul ummah yang mentajdid, memperbaharui ya pemahaman-pemahaman umat Islam yang ada ketika itu di negeri mereka. Ya, agar mereka kembali kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melahirkan ya kemudian ya mentakdirkan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab muncul ya sebagai dai yang menyuruhkan kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga bekerja sama dengan penguasa pada saat itu, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar, memberantas kesyirikan, kebid'ahan, kemungkaran, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala terus menjaga ya negeri tersebut, yang memberikan pelayanan tidak henti-hentinya kepada dua kota suci Mekah dan Madinah. Maka ini adalah merupakan negeri Islam yang harus kita syukuri upaya mereka dalam memberikan pelayanan kepada para jamaah haji dan umrah, sehingga mereka mendapatkan kenyamanan dalam pelaksanaan ibadah, mendapatkan berbagai macam kemudahan dari sisi fasilitas sampai saat sekarang ini. Subhanallah. Maka orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat tersebut, ya inilah ya kufur nikmat yang sesungguhnya. Tidak mensyukuri nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan negeri tersebut menegakkan kalimatullah, kalimat Allah Subhanahu wa taala, mengumandangkan azan 5 waktu, di mana kaum muslimin berbondong-bondong melaksanakan peribadatannya, salat 5 waktu, melaksanakan siyam Ramadan, kemudian i'tikaf, pelaksanaan ibadah haji, umrah. Masya Allah, jutaan kaum muslimin setiap tahun mereka layani dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak pernah ya, meminta sedikit pun pamrih balasan ya dari apa yang mereka telah lakukan demi untuk ya menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sejak pertama kali ya kalau kita membaca sejarah ya bagaimana para raja ya, yang mana mereka ya, memberikan pelayanan ini kepada kedua kota suci, ya, kedua masjid suci yang terbesar di dunia ini, yang menjadi rujukan umat Islam. Demikian pula ya tentunya kiblat pertama kaum muslimin Baitul Maqdis. Ya. Maka semuanya adalah merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang sepantasnya kaum muslimin mengagungkannya, membantu orang-orang yang mengadakan pelayanan
ya, memberikan perhatian yang besar agar mereka kaum muslimin bisa melaksanakan peribadatan dengan mudah, ya, dengan khusyuk, merasa aman dan tidak merasa takut. Maka sejak itulah kemudian ya, Raja Faisal diberikan gelar Khadimul Haramain Syarifain. Demikian pula raja setelahnya, Raja Fahad, ya, yang biasanya disebut adalah Sahibul Jalalah, ya, beliau mengganti dengan Khadimul Haramain. Subhanallah. Inilah ya, negeri tauhid yang Allah Subhanahu wa taala lindungi. Semoga ya, kota Mekah dan Madinah senantiasa ya, terus menyebarkan keberkahan tempat yang ada di dalamnya. Keberkahan para ulama yang terus mendakwahkan Islam, memberikan pencerahan kepada kaum muslimin, memberikan sesuatu yang paling bermanfaat yang mereka miliki, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan kepada siapapun. Karena ilmu inilah yang dengannya kemudian ya, mendatangkan kemuliaan. Dikarenakan seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu, berdasarkan petunjuk, berdasarkan hidayah. Di saat merajalelanya kebodohan, akan tetapi ada satu negeri yang terus mendakwahkan Islam di atas sunnah. Karena asasnya mereka adalah tauhid. Asasnya undang-undang mereka adalah ya, Al-Quran dan sunnah. Sebagaimana ya, kata para ulama mereka, kata para ulama kaum muslimin, di antaranya adalah Syekh Muhammad ibn Ibrahim, mufti kerajaan Saudi Arabia, bahwasanya undang-undang mereka adalah Al-Quran dan sunnah. Demikian pula Syekh Ibn Baz rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang mengatakan bahwasanya dakwah ini adalah dakwah salafiyah, dakwah salaf, dakwah mengajarkan kepada Al-Quran dan sunnah, menegakkan tauhid, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan beribadah kepada yang lainnya. Tidak mengagungkan manusia, akan tetapi hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang pantas mendapatkan peribadatan. Ketika diperintahkan dalam ayat ini, "Falya'budu rabb hadzal bait", hendaklah mereka hanya beribadah kepada pemilik bait ini, yaitu Baitullahil Haram, Ka'bah al-Musharraf, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beribadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang asas ibadah itu adalah tunduk dan patuh. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan hati kita, patuh terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbesar perintah Allah adalah bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan Allah yang terbesar adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dahulu mereka orang kufar Quraisy, mereka ya, beribadah tawaf di sisi Ka'bah tersebut dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan ya, melakukan kesyirikan, menyembelih ya, hewan, kemudian ya, dilumurkan darahnya di sisi Ka'bah. Namun setelah generasi berganti terus menerus ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya, orang-orang yang berkuasa ya, di muka bumi ini dengan terus beramal saleh, dan janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nur. Allah berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun." Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal saleh, bahwa dia Allah Tabaraka wa Ta'ala sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan,
menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah merupakan syarat. Apa syaratnya? Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku sesuatu apapun juga. Dan barang siapa yang tetap kafir, sungguh janji itu. Ya, dan barang siapa yang tetap dalam keadaan kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jelas dalam ayat ini, para pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, janji Allah kepada siapa? Mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh, inilah syaratnya. Maka kalau kemudian nikmat yang mereka harapkan terus menerus, nikmat akan terus ada mereka rasakan, maka jadilah mereka hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Jangan sampai kemudian mereka yang berada di kota Mekah tersebut, mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentu dosa yang mereka dapatkan akan lebih besar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan tempat tersebut. Berbeda dari tempat-tempat yang lainnya. Kita pun kemudian dilarang untuk menebang pepohonan. Tidak boleh kemudian kita memungut ketika ada luqatah, yaitu barang temuan, kecuali orang yang ingin menyampaikan kepada petugas untuk mengumumkan. Atau kalaupun kita tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka kita tidak mengambil barang yang jatuh di kota tersebut. Dan tidak ada kemudian negeri yang lebih aman di dunia ini kecuali negeri tauhid. Yang kita rasakan betapa kita mendapatkan kemudahan di dalam kita melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kewajiban kita bersyukur kepada Allah, memaksimalkan peribadatan, ibadah yang telah dijelaskan para ulama. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika mendefinisikan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-zahira wal batinah. Seorang muslim ketika beribadah kepada Allah, dia tidak hanya kemudian mengaku telah melakukan ibadah, tetapi dia berusaha untuk mencari ilmu sehingga mereka paham bahwa ibadah yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Setiap ibadah yang dia lakukan, apapun yang ibadah yang dia lakukan yang kemudian dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatannya yang nampak maupun yang tidak nampak, kalau kemudian itu dia lakukan betul-betul sesuai dengan syarat diterimanya ibadah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mutaba'ah, tunduk dan cinta sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya itulah ibadah yang sesungguhnya. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Karena tidak ada ibadah kecuali apabila bersama dengan tauhid. Sebagaimana tidak ada salat kecuali bersama dengan taharah. Kalau kita kemudian melaksanakan salat tanpa taharah, maka tidak sah salat kita. Demikian pula amal ibadah yang kita lakukan tanpa dengan tauhid, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, pelajaran yang berharga begitu banyak yang bisa kita ambil dari ayat ini. Agar sekali lagi kita senantiasa ingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa penjagaan terhadap syiar Islam, syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala agungkan, apa yang Allah sucikan dari Masy'aril Haram, dari tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hormati di tanah haram, di Mekah maupun di Madinah, maka kewajiban kita sekali lagi adalah mensyukuri nikmat tersebut agar kita tidak termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita ambil hikmah dari surat ini, pelajaran yang berharga, agar kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang lata ikut-ikutan kepada mereka yang menyebarkan berita dusta, ya, upaya untuk melakukan makar tipu daya agar kaum muslimin membenci, ya, negeri tauhid, membenci, ya, negeri yang diamanahkan untuk menjaga dua kota suci Mekah dan Madinah. Maka kita berhati-hati dari orang-orang yang berbicara tanpa dasar ilmu, yang dalam hati mereka penuh dengan kebencian, ya, ingin kemudian mematikan cahaya Allah tabaraka wa ta'ala, memadamkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan nikmatnya, menyempurnakan cahayanya, sekalipun orang-orang kafir, ya, sangat membencinya. Maka ada dua, ya, kelompok. Yang pertama adalah memang orang-orang yang pertama yang membenci, ya, negeri tauhid, ya, negeri yang merupakan lambang kekuatan kaum muslimin. Ya, yang pertama adalah orang-orang yang benar-benar, ya, tidak sepaham dengan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah orang-orang yang menyimpang, ya, dari agama Islam. Mereka menyelisih ahlus sunnah dari kalangan orang-orang Syiah maupun orang-orang Khawarij. Ya, maka mereka tidak senang dengan berdirinya daulat tauhid, negeri tauhid ini. Yang kedua adalah kelompok orang-orang yang tidak tahu menahu, yang mereka adalah orang-orang terfitnah, ya, mengikuti orang-orang yang berbicara tanpa dasar ilmu, pengetahuan, ya, adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau apa yang mereka ucapkan atau sikap mereka dalam menyikapi, ya, negeri tauhid tersebut. Namun tentu kita tidak mengatakan sistem mereka dalam bernegara, dalam berpolitik adalah maksum. Tetapi yang kita garis bawahi adalah dakwah yang mereka lakukan. Ya, undang-undang negara mereka yang tegak di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wujud nyata, ya, pekerjaan yang mereka lakukan, upaya-upaya yang mereka lakukan untuk, ya, memberikan sumbangsi yang besar, kontribusi yang besar kepada negeri kaum muslimin dimanapun mereka berada. Termasuk, ya, membebaskan Palestina. Banyak sekali, ya, kontribusi besar yang dilakukan negeri tauhid Arab Saudi untuk, ya, memberikan solusi yang tepat. Demikian pula perhatian mereka terhadap para, ya, mahasiswa agar mereka mempelajari agama Islam ini dari belahan dunia Islam manapun mereka. Ya, mereka bisa belajar di kota Nabi SAW. Mereka bisa belajar di kota suci Mekah. Ya, ini semua adalah merupakan kesempatan, ya, bagi anak-anak kaum muslimin untuk menuntut ilmu bersungguh-sungguh agar mereka kembali kepada, ya, negeri asal masing-masing, membela tauhid, menegakkan agama Islam, ya, bukan justru ikut-ikutan di dalam membenci, ya, negeri tauhid. Wal iyadzubillah. Padahal mereka telah mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Mereka telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggali ilmu langsung kepada ahlinya, membahas ilmu kepada ahlinya para ulama. Akan tetapi wal iyadzubillah, kalau ilmu tersebut menjadi, ya, hujjah alaihi, menjadi penghujat yang menyulitkan mereka di kemudian hari, dikarenakan mereka tidak menyebarkan tauhid, tidak menyebarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, mereka justru taklid, ya, fanatik kepada, ya, ajaran nenek moyang mereka. Dan itu banyak kita melihat, ya, mereka yang sudah belajar kemudian kembali seperti sedia kala, seakan cahaya tauhid ini tidak masuk dalam hati mereka, seakan pengaruh daripada penjelasan-penjelasan ulama, ya, tidak masuk dalam hati mereka. Ya, padahal ilmu itu apabila kita mengkajinya, bersungguh-sungguh mempelajarinya, memohon kepada Allah taufik hidayah, memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang paling utama yang kita jelaskan kepada umat ini adalah ilmu tauhid. Menjelaskan tentang Islam ini
adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam, istislam lillahi wahdah. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, tunduk dan patuh melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khulusu minasyirki wa ahlihi, dan kita meninggalkan kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Inilah yang diajarkan. Inilah yang didapatkan oleh mereka. Dan masih banyak lagi yang bisa kita pelajari apabila kita sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, di dalam mencari kebenaran, di dalam melatih diri kita ini untuk jujur, sehingga kita tidak mengucapkan ucapan yang justru itu akan membahayakan kita di kemudian hari, karena kita membenci agama Islam itu sendiri. Bagaimana mungkin kemudian seorang muslim membenci agamanya, membenci ajaran sedia kala yang telah diajarkan Rasul kepada para sahabatnya? Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berbicara tanpa dasar ilmu kemudian mengkaitkan kejadian-kejadian yang ada saat sekarang ini dengan peristiwa hari kiamat. Apakah mereka memiliki ilmu? Atau hanya mereka itu kemudian mengaku-ngaku ilmu gaib? Dan ini kenyataan yang terjadi. Muncul mereka-mereka yang kemudian memberikan rasa takut di hati-hati kaum muslimin, menakut-nakuti mereka terhadap ajaran yang benar, ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ketika mereka diberikan ilmu yang bermanfaat, penjelasan-penjelasan para ulama yang diterjemahkan kepada berbagai macam bahasa, lalu dibagikan kepada para jamaah haji dan umrah, mereka menakut-nakuti para jamaah agar tidak mengambil ilmu tersebut. Nah, ini adalah merupakan langkah-langkah syaitan yang jelas ingin menjauhkan manusia mengambil petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Akan tetapi sekali lagi disadari atau tidak, mereka adalah termasuk orang-orang yang secara tidak langsung membenci agama Islam ini. Karena upaya yang dilakukan para pemerintah Arab Saudi untuk memberikan manfaat yang banyak kepada kaum muslimin, termasuk seperti saat sekarang ini dicegahnya sementara waktu umrah ini adalah dalam rangka untuk menjaga kaum muslimin dari penyebaran virus ini, dan juga menjaga para penduduk Mekah maupun Madinah dan kota-kota lain di negeri Arab Saudi agar mereka selamat dari wabah penyakit yang banyak menelan korban. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah penyakit corona ini dan wabah-wabah yang semisalnya kita tidak tahu yang akan muncul kemudian di permukaan. Ini tentu adalah merupakan peringatan bagi kita sekalian, dan agar kita lebih pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa terasa ketika Allah mencabut nikmat tersebut. Dilarangnya kita mengadakan perjalanan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau perjalanan yang lainnya dalam rangka misalkan bisnis yang itu memberikan keuntungan kepada kita. Semua adalah kembali kepada diri kita agar kita introspeksi diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Semoga dengan kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita. Lebih baik kita banyak diam dibandingkan kita kemudian berbicara tentang sesuatu yang tidak kita miliki ilmu tentangnya. Ini sangat berbahaya, apalagi dikaitkan dengan masalah-masalah agama yang besar, masalah peristiwa hari kiamat. Tidakkah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Adapun kiamat pasti terjadi, adapun dengan mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada ini, maka hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yahilu li mu'minin an yurawi'a mu'minan. Maka tidak pantas orang mukmin itu untuk menakut-nakuti mukmin yang lainnya.
Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat ya apa yang kita pelajari dari tafsir surat Quraisy ya. Karena kita tahu bahwasanya ya kota Mekah di bawah ya kekuasaan negeri Arab Saudi, maka kita singgung ya tentang sedikit ya sejarah kerajaan Arab Saudi dan bagaimana kerajaan ya para raja mereka. Tentu ya apa yang mereka lakukan dari sistem bernegara tersebut tidaklah maksum. Ya. Masih banyak kemudian yang perlu ya kita saling tanasuh, nasihat menasihati ya, para ulama, bagaimana bahu-membahu memperingatkan ketika ada ya sesuatu kebijakan dari pemerintah yang keliru ya. Nasihat yang terus mereka lakukan tidak henti-hentinya. Ya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bekerja sama dengan ya para penguasa, karena negeri tersebut adalah negeri yang aman, negeri yang disegani seluruh dunia, maka kewajiban kita bagi kaum muslimin dimanapun di dunia Islam manapun tetap kita mendukung ya, memberikan ya, penghargaan setinggi-tingginya ya, kita turut membantu mereka dengan mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ya negeri tersebut, negeri tauhid, dari makar orang-orang yang membenci mereka, dari orang-orang munafikin, dari orang-orang kufar, dari orang-orang fasik ya yang ingin menyebarkan ya kefasikan mereka, kekufuran mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan kemudian membiarkan kemungkaran ya yang mereka lakukan, kecuali Allah Subhanahu wa taala ya akan melindungi mereka dengan mempelajari sungguh-sungguh akidah yang sahih, akidah yang murni, akidah yang benar, menjauhkan ya, kaum muslimin dari berbagai macam kesesatan, kesyirikan, kemungkaran. Niscaya mereka akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena mereka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Niscaya mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam ya, makar, tipu daya orang-orang yang membenci Islam. Sekali lagi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur ya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemahaman Islam yang benar, maka tidak ada nikmat yang paling besar setelah Islam dan iman kecuali pemahaman. Pemahaman ya, lurusnya pemahaman seseorang dan selamatnya hati mereka ya dari berbagai macam kemungkaran, kesyirikan, ya, kekufuran, kebid'ahan. Ini yang akan menyelamatkan seseorang. Yauma la yanfa'u malu wala banun, ketika ya di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kepada kita ya tazkir, peringatan baik pada pribadi dan juga kepada para pendengar sekalian. Dan kita bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan pesan-pesan Al-Qur'an, termasuk pesan-pesan yang sangat berharga dalam ayat ini ya, dalam surat-surat yang sudah kita pelajari, baik itu surat Al-Fil maupun surat Al-Quraisy, yang memberikan kepada kita agar kita pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, maka hendaknya kita beribadah kepada Allah dengan memurnikan peribadatan hanya kepadanya semata, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita dan keturunan kita diberikan keistiqomahan di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.